Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas IPA Palembang. Nama saya sendiri Evi Lestari dengan NPM 20210022 dan teman saya Etin Nurhaliza dengan NPM 20210023. Lalu ada Andiko Satrio Prayogi dengan NPM 20210002. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan analisis yang merupakan tugas akhir semester pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum kami memulai presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Endang Kustianingsi yang telah membantu kami dalam mengerjakan laporan analisis studi kelayakan bisnis. Dan tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak restoran Rocket Chicken, terutama kepada Bapak Ramadan selaku atasan atau supervisor serta karyawan lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak telah menjadi narasumber dalam tugas akhir semester kami, yaitu laporan analisis studi kelayakan bisnis. Baiklah, teman saya Andiko Satrio Prayogi akan memaparkan hasil laporan analisis kami. Bab 1 Pendahuluan 1. Latar belakang. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah mengkaji tentang pantas atau tidaknya suatu perusahaan yang didirikan. Pengertian bisnis adalah usaha komersial yang dilakukan manusia dalam dunia perdagangan barang ataupun jasa. Studi kelayakan bisnis pada laporan ini akan menganalisis Rocket Chicken cabang Pasar Kuto dengan latar belakang yang didapat dari narasumber sebagai berikut. Sejarah berdirinya Rocket Chicken didirikan pada tanggal 21 Februari 2010 di gerai pertama di Jalan Walter Wongisidi nomor 32, Pedurungan, Semarang. Rocket Chicken merupakan gerai restoran siap saji lokal dengan harga murah dan menu yang bervariasi. Yang kedua, tujuan pendirian proyek. Tujuan pendirian dari Rocket Chicken adalah menyediakan makanan dan minuman yang halal, sehat, murah dan berkualitas, serta menciptakan peluang usaha yang menguntungkan bagi investor, karyawan, customer, dan manajemen setempat. Bab 2. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar. Aspek pasar merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi pasar dari usaha yang dijalankan oleh sebuah bisnis, yang dianalisa berdasarkan permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual, serta tingkat persaingan dan strategi dalam memasarkan suatu produk. A. Bentuk pasar. Untuk memasarkan produk mereka, dapat dilihat bahwa usaha tersebut memiliki dua bentuk pasar, yaitu pasar konsumen. Konsumen dapat membeli produk untuk dikonsumsi secara langsung, kemudian pasar persaingan sempurna. Dikarenakan cukup banyak penjual dan pembeli, di mana para penjual bersaing dalam menawarkan produknya, penjual juga meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat bersaing dengan penjual lain. B. Permintaan dan penawaran. Permintaan di masa kini mengukur dan meramal permintaan. Diasumsikan jumlah kedai Rocket Chicken 30 gerai. Jumlah porsi yang terjual tiap gerai per hari 115 porsi. Kemudian jumlah porsi yang terjual di pasar 3.450 porsi dikali 30 hari dikali 12 bulan sama dengan 1.242.000 porsi dengan harga rata-rata sebesar Rp18.000. Jumlah yang dibeli rata-rata pembelian per tahun sama dengan 41.000 porsi. Kedua, aspek pemasaran. Segmentasi pasar. Segmentasi Rocket Chicken cabang Pasar Kuto yang berada di Kota Palembang, yang menjadi segmentasi dari usaha restoran ini adalah kalangan menengah bawah, di mana dengan harga dimulai dari Rp10.000, konsumen sudah bisa menikmati menu yang ada di Rocket Chicken. Selain itu, konsumen juga bisa mendapatkan kenyamanan, harga terjangkau, dan makanan yang sehat. Kemudian, target pemasaran. Target pemasaran yang menguntungkan bagi Rocket Chicken adalah mulai dari anak-anak, remaja, dan keluarga, di mana semua kalangan menengah ke bawah bisa menikmati berbagai menu yang ada di Rocket Chicken dengan harga terjangkau. Kemudian strategi pemasaran. Keunggulan kompetitif yang ditawarkan adalah 1. Mempunyai menu yang beragam. Salah satu menu andalan Rocket Chicken, pakai roket satu yang terdiri dari sayap ayam, nasi, dan nesti dengan harga Rp10.000. Yang kedua, kenyamanan suatu tempat untuk berkumpul dan menyediakan berbagai makanan dan minuman,
serta cemilan bagi para pengunjung, serta memberikan fasilitas wifi, full musik, dan parkiran yang luas. Yang ketiga, pelayanan yang baik dan ramah terhadap pengunjung sehingga pengunjung puas. Selain itu, tempat yang strategis. Bab 3. Aspek manajemen. 1. Landasan pendirian proyek. Landasan pendirian proyek dari Rocket Chicken adalah menyediakan makanan dan minuman yang halal, sehat, murah, dan berkualitas, serta menciptakan peluang usaha yang menguntungkan bagi investor, karyawan, customer, dan manajemen setempat. Kemudian, visi dan misi. Visi dan misi dari Rocket Chicken adalah menyediakan makanan dan minuman yang halal, sehat, murah, dan berkualitas, serta menciptakan peluang usaha yang menguntungkan bagi investor, karyawan, customer, dan manajemen. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang ketiga, ada struktur organisasi Rocket Chicken. Yang pertama, ada direktur utama. Yang kedua, ada general manager. Dan yang ketiga, ada regional manager. Dan regional manager ini terbagi 4 bagian. Yang pertama, ada TC. Yang kedua, ada HRD. Yang ketiga, ada accounting dan warehouse. Lalu di bawah tersebut ada area manager, lalu ada supervisor store, lalu ada asisten supervisor store. Di sini asisten supervisor store yaitu terbagi 3. Yang pertama senior kasir, lalu di senior kasir terbagi 2 yaitu kasir dan server. Yang kedua yaitu senior cook, yaitu ada cook dan dishwasher, dan yang ketiga ada cleaning staff. 4. Ada tugas dan tanggung jawab. Terdapat beberapa tugas dan beberapa tanggung jawab yang ada di Rocket Chicken. A. Cleaning staff. Menjaga kebersihan dan kerapian area dining hall atau room, serta bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pelayanan di area dining room, serta bertanggung jawab hasil kerja tersebut kepada supervisor atau manajer. B. Senior cleaning staff, bertanggung jawab serta quality service, kebersihan serta kenyamanan dining hall, bertanggung jawab pada seluruh aktivitas operasi area dining hall dan mengelola secara profesional seluruh karyawan dining hall untuk selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang C. Dishwasher, mencuci semua peralatan masak dan peralatan makan yang ada di outlet, serta membantu cook memasak nasi dan persiapan produk, dan bertanggung jawab hasil pekerjaannya kepada supervisor atau manajer. D. Cook, bertugas untuk memasak produk sesuai dengan pesanan tamu dan planning dari manajer sesuai dengan standar resep yang ada di Rocket Chicken, dan bertanggung jawab hasil pekerjaannya kepada supervisor atau manajer. E. Senior cook, bertanggung jawab terhadap quality produk dan bertanggung jawab pada seluruh operasi area dapur dan mengelola secara profesional seluruh karyawan dapur untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan. F. Server, membantu kasir menyiapkan pesanan tamu, menjaga kebersihan dan kerapihan area counter, serta bertanggung jawab kepada pekerjaannya kepada supervisor manager. G. Kasir, melakukan transaksi dengan tamu dan memposting transaksi dengan menggunakan mesin cash register. Bertanggung jawab hasil pekerjaannya kepada supervisor atau manajer. H. Senior kasir, bertanggung jawab terhadap quality service dan bertanggung jawab pada seluruh aktivitas operasi area counter dan mengelola secara profesional seluruh karyawan counter untuk selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan. 5. Kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang ada di Rocket Chicken minimal 8 orang untuk satu outlet, yaitu 2 supervisor store, 1 senior kasir, 1 kasir, 1 server, 1 senior cook, 1 cook, dan 1 dishwasher. Kebutuhan tenaga
kerja ini bisa dipengaruhi oleh banyaknya pembeli. Artinya, pembeli semakin ramai atau diminati, maka pendapatan akan naik dan memerlukan tambahan tenaga kerja baru. 6. Balas jasa tenaga kerja. Tingkat balas jasa berupa gaji, jenjang karir, training, bonus prestasi, dan BPJS ketenaga kerjaan. Di sini kita bisa lihat di tabel. Yang pertama ada supervisor, minimal tamatan SLTA, minimal umur 23 tahun, jumlah 2 orang dengan gaji Rp2.650.000. Yang kedua, ada senior kasir, minimal SLTA, umur 23 tahun, jumlah 1 orang dengan gaji Rp2.200.000. Yang ketiga, ada kasir, minimal SLTA, minimal umur 18 tahun, jumlah 1 orang dengan gaji Rp2.200.000. Yang keempat, ada server, minimal SLTA, minimal umur 18 tahun, jumlah 1 orang dengan gaji Rp2.200.000. Yang kelima ada senior cook, minimal SLTA, umur 23 tahun, jumlah 1 orang dengan gaji Rp2.200.000. Yang keenam ada cook, minimal SLTA, minimal umur 18 tahun, jumlah 1 orang dengan gaji Rp2.200.000. Yang terakhir yaitu ada dishwasher, minimal SLTA, minimal umur 18 tahun, jumlah 1 orang dan dengan gaji Rp1.950.000. Selanjutnya yaitu bab 4, teknik dan teknologi. Yang pertama ada lokasi dan lahan. Untuk lokasi yang ideal, Rocket Chicken memilih lokasi di area Jalan Dr. M. Isa nomor 735 dekat Pasar Kuto dan berada di pinggir jalan raya yang sering dilalui banyak orang sebagai lokasi restoran. Kestrategian lokasi tersebut yang berada di area pasar banyak diminati oleh masyarakat karena dekatnya dengan pusat aktivitas masyarakat. Yang kedua ada luas produksi. Restoran berlokasi di pinggir jalan raya Jalan Dr. M. Isa nomor 735, Kota Palembang, di atas area lahan dengan lebar 4 meter dan panjang 50 meter. Lokasi restoran terletak di sebelah kanan dari arah lampu merah Jalan Veteran yang selalu ramai dilalui masyarakat Kota Palembang. Yang ketiga yaitu layout bangunan. Gedung ini dibangun dengan 2 lantai, dengan wifi dan full musik. Ruangan menghadap ke jalan raya dan menghadirkan suasana yang tenang karena dilengkapi dengan full musik sehingga konsumen dapat menikmati musik sambil menyantap hidangan dan menikmati fasilitas yang tersedia. Serta terdapat fasilitas wifi gratis bagi pelanggan. Pada bagian belakang terdapat area pemesanan menu dan dapur, sedangkan di lantai 2 itu digunakan sebagai tempat penyimpanan barang atau gudang. 4. Sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan untuk menunjang produktivitas pada Rocket Chicken berikut adalah yang A. Fryer adalah alat yang digunakan untuk memanggang dengan memakai banyak minyak. B. Rice cooker adalah alat untuk memasak nasi. C. Warmer adalah tempat untuk meletakkan ayam yang sudah digoreng. D. Cup sealer adalah mesin press plastik kemasan gelas yang mempunyai fungsi untuk menyegel permukaan atas gelas agar tidak tumpah. E. Chiller kulkas adalah suatu kotak pendingin di bawah freezer yang cocok digunakan untuk menyimpan daging. F. Freezer adalah tempat untuk menyimpan bahan makanan seperti sayur dan bahan fresh lainnya. G. Dispenser minuman adalah alat yang digunakan untuk menyajikan berbagai minuman dingin dari jus, Milo, susu, teh, coklat, dan minuman lainnya. H.
Book dusting adalah alat untuk mengaduk ayam dengan tepung. Sedangkan untuk prasarananya, kami menggunakan gedung seluas 4 meter dan panjang 50 meter untuk toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Nurhajiza, NPM 202100023, akan membahas bab 5, yaitu mengenai aspek keuangan. Dapat kita lihat pada slide. Yang pertama itu terdapat pendapatan usaha. Pendapatan dan pengeluaran pada bulan Januari 2022 di restoran Rocket Chicken terbagi menjadi 4 periode dalam per minggunya. Pada periode pertama, penjualannya sebesar Rp39.770.500 dengan pemakaian Rp22.460.075. Pada periode kedua, penjualannya Rp36.336.000 dengan pemakaian Rp20.886.755. Pada periode ketiga, penjualan sebesar Rp33.890.000 dengan pemakaian Rp20.249.140. Dan pada periode keempat, penjualannya sebesar Rp59.465.500 dengan pemakaian Rp29.850.764. Dengan total penjualannya dalam satu bulan yaitu Rp161.462.000 dan total pemakaian dalam satu bulan yaitu sebesar Rp93.446.707. Pada bagian kedua terdapat komponen dan struktur biaya, di mana pengeluaran untuk makanan, paper, listrik, air, pembersih, transportasi, pajak, ATK, wifi, gaji, BPJS, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya proyeksi laba rugi. Laporan laba rugi restoran Rocket Chicken. Pendapatan usaha sebesar Rp161.462.000 dengan harga pokok penjualan persediaan awal 0, pembelian sebesar Rp83.672.838, barang tersedia untuk dijual sebesar Rp83.672.838, persediaan akhir 0, total harga pokok penjualannya yaitu sebesar Rp83.672.838 dengan biaya-biaya diantaranya gas sebesar Rp2.509.400, listrik sebesar Rp2.000.000, air sebesar Rp861.840, pembersih sebesar Rp700.000, transportasi sebesar Rp220.000, wifi sebesar Rp364.400, gaji sebesar Rp18.230.332, di mana jumlah beban mencapai Rp24.855.972. Jadi keseluruhan biaya produksi mencapai Rp108.558.810. Laba pendapatan kita kurangi dengan jumlah biaya produksi, yaitu labanya mencapai Rp59.903.190. Terdapat pajak sebesar Rp2.226.100. Jadi kita memperoleh laba setelah pajak yaitu Rp50.677.090. Dari analisa laba rugi dapat kita perkirakan
usaha ini layak untuk dijalankan karena memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Bab 6, aspek lingkungan dan sosial. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Penambahan devisa, adanya investasi di dalam usaha restoran Rocket Chicken membawa dampak terhadap devisa negara Indonesia melalui pajak. Pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh restoran Rocket Chicken. Lalu, penyerapan tenaga kerja, usaha restoran Rocket Chicken memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan memperkecil angka pengangguran di masyarakat. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Dampak terhadap lingkungan masyarakat, yaitu adanya peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para karyawan, adanya lowongan lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi makanan yang sehat. Adapun dampak terhadap industri antara lain, bagi usaha yang sejenis tentunya akan berdampak pada meningkatnya persaingan. Bab 7, aspek hukum. Pertama, bentuk badan hukum. Badan hukum untuk usaha ini yaitu berupa PT. Karena usaha yang dilakukan sifatnya merupakan usaha bersama, dengan modal bersama, dan keuntungan dibagi bersama, berdasarkan besarnya pemasukan dari masing-masing pemodal, di mana seluruh aktivitas yang timbul dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab PT. Yang kedua, lokasi proyek dan perizinan. Dari segi legalitas usaha, terdapat beberapa aspek dokumen untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa aspek dokumen yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah 1. Tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Usaha restoran memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sudah terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan komoditas makanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua, NPWP. Sebagai unit bisnis, kami juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha kami ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, bukti diri. Unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan restoran Rocket Chicken. Bab 8, penutup. Kesimpulan dari analisis beberapa faktor, ternyata usaha Rocket Chicken mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Walaupun dalam tingkat persaingan sudah cukup banyak, tetapi kualitas dan cita rasa yang khas itu membedakan dari yang lain. Dengan harga yang ekonomis, menjadikan target pasar Rocket Chicken dapat diminati dari semua kalangan. Peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha ini. Selanjutnya, saran dalam menjalankan usaha makanan cepat saji yang perlu diperhatikan tentunya mengenai kestabilan harga, kualitas makanan, dan pelayanan yang baik. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.